Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Sebelum saya bicara hak angket, saya tetap berprinsip atau berpandangan putusan MK nomor 90 itu adalah batal demi hukum. Referensinya itu adalah pasal 17 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, pasal tersebut menyatakan bila hakim atau panitera ya secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya, maka putusan itu menjadi batal demi hukum. Ya, gitu. Jadi itu yang saya sampaikan juga waktu di Malari satu ya. Nah, kemudian kita bicara hak angket. Saya belum bicara soal legal frameworknya, tapi saya mau bicara dulu sebenarnya ada irisan dengan ilmu politik. Apa sih sebenarnya hak angket itu? Karena kita tahu fungsi DPR ya di dalam sistem pemerintahan atau bukan pemerintahan, sistem ketatanegaraan di dalam yang demokratis ya. Dan yang menganut prinsip pemisahan dan pemisahan kekuasaan ya, teorinya Montesquieu itu, maka DPR parlemen itu dia mempunyai hak mengawasi dan kontrol. Hak mengawasi dan kontrol itu salah satunya yang dimiliki parlemen itu adalah hak angket. Di selain hak-hak bertanya ya itu seperti interpelasi dan macam-macam. Nah, hak angket ini sebenarnya adalah senjata yang sangat penting ya, sangat bagi parlemen. Nah, ya, kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer apabila ada hak angket, ya itu sebenarnya ujung daripada mosi tidak percaya. Ya, kita tahu dalam sistem parlementer apabila salah satu members yang mendukung, satu member aja ya, yang mendukung Perdana Menteri itu menjadi koalisi maksudnya ya? Enggak, iya koalisi. Jadi ya, koalisi yang kan di dalam sistem parlementer Perdana Menteri itu dipilih berdasarkan suara di parlemen. Ya mereka membentuk koalisi ya. Apabila yang koalisi members dari koalisi itu satu saja keluar dari ini, ya itu menyebabkan pemerintahan jatuh. Jadi hak angket itu adalah suatu hak ya yang sangat penting untuk menyelidiki apakah eksekutif, apakah baik itu presidensial atau perdana menteri sudah melaksanakan undang-undang, konstitusi, kewajiban, tugas dan kewajibannya sesuai dengan ini, ya kan? Kalau dia tidak sudah menyatakan berdasarkan penyidikan, ya investigasi ya, itu terbukti ya pemerintah melanggar itu bisa macam-macam sanksinya. Bisa menegur, merubah, dan termasuk kalau di dalam sistem presidensial itu memberhentikan pemakzulan. Nah, yang penting di dalam proses hak angket itu dia seperti penyidik ya, aparat hukum biasa ya. Apa sih penyidikan? Penyidikan itu adalah serangkaian untuk menemukan dan mengumpulkan bukti bahwa dengan bukti itu siapa yang melanggar undang-undang itu. Jadi seperti saya kira sama saja dengan polisi, jaksa dan KPK, ya kan, untuk memeriksa, ya. Dan menurut tata tertib, dia agak sedikit melompat sedikit. Menurut tata tertib yang dilakukan DPR, anggota DPR atau tim angket itu, panitia angket itu bisa memanggil siapapun, termasuk presiden, tentu dengan ada prosedurnya dan ada sanksinya. Kalau tidak ini kan ya, sanksi pidana, bahkan bukan pidana dalam arti dia bisa dikurung, dipanggil sudah patut
Ya 2 kali 3 kali itu bisa dengan upaya paksa dan bisa dikurung. Ya menurut tata tertib yang dilakukan DPR. Nah, di dalam penyidikan itu tentu akan semua pihak yang dipanggil itu ya akan diperiksa, diminta bukti-bukti dan dasar-dasarnya itu, ya kan. Nah, dalam pemeriksaan itu ini menurut tata tertib DPR bisa terbuka dan tertutup. Ya, kalau memang si yang terperiksanya diminta bahwa ini menyangkut rahasia, ya kan, itu bisa pemeriksaan itu. Tapi pada prinsipnya pemeriksaan angket itu adalah terbuka untuk umum. Itu menurut tata tertib yang diinginkan DPR. Nah, jadi kembali kalau legal framework-nya kita melihat bahwa di dalam Undang-Undang MD3 ya, tetapi di Undang-Undang Dasar kan nggak ditentukan hak dan kewajiban. Tapi itu secara terperinci diatur dalam MD3 dan peraturan tata tertib ini. Nah, yang menjadi penting di dalam pemeriksaan itu akan dibuka semua ini. Nah, misalnya dalam konteks KPU ini, apa yang diinginkan oleh Pak Jaswara itu, ya sekarang kan lagi berdebat nih, mau apakah ada digital forensik atau tidak, ya itu kan orang yang terperiksa, misalnya KPU dipanggil seluruh jajarannya lengkap nih, misalnya kayak Ibu Husnul dulu pernah diangkat nggak dipanggil, nggak pernah ya. Jadi semua komisioner itu dipanggil dunia. Bisa ditanya ini gimana dan seterusnya, ya kan? Ya, termasuk coba buktikan ini digital forensiknya. Nah ini bisa ini, itu ini. Kita ingat waktu hak angketnya Bank Senturi. Waduh, itu Bu Sri Mulyani sampai pegang ini tasbih gitu kan. Wah dia. Ya kan, pegang tasbih terus kan, ya kan? Dan begitulah kekhawatiran itu bisa dibuka semuanya, ya kan? Nah itu, saya kira ini menjadi penting, ya. Mungkin ini juga, ya begini, kan hak angket ini adalah jalurnya jalur politik untuk pemilihan umum, sedangkan kalau jalur hukum, ya kan, masuk killing field itu yang Mas Hers bilang itu masuk Bawaslu, DKPP, Killing ground ya. Killing ground. Iya. Ya kan? MK misalnya. Ya, udah masuk ke situ kan. Ya. Nah, itu kan nggak. Itu yang dihindarkan karena bagaimana ngebuktiin TSM gitu loh. Tapi kalau misalnya di hak angket, Bisa itu. misalnya saja presiden dipanggil, bukan tidak mungkin presiden dipanggil, ya kan? Dipanggil itu bisa terbukti. Kalau memang terbukti, sudah otomatis TSM itu terbukti. Karena pasti terstruktur presiden yang merintahin, struktur dari bawah gitu. Sistematis pasti ada pola-pola kritikan. Masih ada pasti di seluruh Indonesia ini gitu. Jadi menurut perkiraan saya, ya bahwa hak angket ini bukannya untuk gertak-gertak aja gitu loh. Ya, tapi ini untuk mengumpulkan bukti ya untuk di Mahkamah Konstitusi. Tetapi juga dengan dibukanya ini, itu kan sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu terbuka untuk umum, ya untuk apa lagi gitu loh, ya kalau secara ya ini kalau kita masih punya etik ya dia mundur aja dong kalau misalnya terbukti, ya kalau misalnya kalau memang ada instruksi ya KPU harus begini seperti yang sudah disebut itu kan udah terbukti gitu, dan ini bahayanya bahwa hak angket ini ya jadi jangan dibilang cuman gertak-gertak aja. Nah, kemudian kita tahu hak angket ini kan bisa memberikan impact politik. Jangankanlah sampai putusan. Kan ada yang bilang tidak mungkin bisa ada putusan hak angket. Tapi katakanlah kalau terbentuknya panitia angket, saya yakin pasti terbentuk. Pasti, karena syaratnya udah ini. Dengan dibentuknya panitia angket, maka terbukalah dipanggil, mulai dari kecil dulu. Ya, misalnya ketua KPU-nya dulu kan dipanggil, gitu kan merembet. Ya ke sana, oh menurut keterangan kemana? Merembet itu kan. Itu baru soal KPU.
soal bansos. Menteri Keuangan akan ditanya,